Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan, para jamaah sekalian YouTube IKADI rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit kuntum dengan tema memperbaiki diri di bulan Ramadan. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki hari kedua bulan Ramadan ini. Dan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita memperbaiki diri. Kenapa? Karena memang momennya sangat tepat di mana pahala dilipat gandakan, maghfirah Allah sangat luas, dan juga ada kabar gembira bahwasanya musuh kita yaitu setan sedang dibelenggu. Hadis ini cukup familiar ya, dan kita semua juga barangkali sudah hafal hadisnya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa syahrul Ramadan," ketika telah datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," maka dibukalah pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," dan dikuncilah, ditutuplah pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan setan-setan dibelenggu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Al-Muslim. Jadi intinya di Ramadan ini ternyata setan sedang dibelenggu ya, sedang dirantai, sedang diikat ya. Cuma mungkin jadi pertanyaan buat kita ya, Ustadz, kenapa di bulan Ramadan ini masih banyak orang yang bermaksiat itu ya? Kaum muslimin yang nggak puasa bahkan banyak ya. Jadi ada juga yang sebagian kaum muslimin yang nggak ada beda antara Ramadan dengan lainnya. Terus bagaimana hadis ini? Maka dalam hal ini para alim ulama ada beberapa pendapat ya. Intinya di sini ada 4 pendekatan untuk memahami hadis ini. Yang pertama, sebagaimana penjelasan Imam As-Sindi dalam Hasyiah Sunan At-Tirmidzi ya. Hasyiah itu catatan pinggir ya, Sunan At-Tirmidzi, satu dari 6 kutubus sittah, kitab hadis 6 yang sahih ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah ya. Jadi dalam kitab ini belum menjelaskan ternyata maksiat itu ya muncul bukan semata-mata karena faktor adanya syaitan saja, tapi ada faktor yang tak kalah kuatnya, yaitu apa? Faktor nafsu. Ya. Nafsu inilah yang ternyata mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Ya. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan tidaklah aku berlepas diri dari kesalahan, "innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu teramat memerintahkan untuk keburukan ya. Jadi nafsu itulah faktor juga yang membuat seseorang itu bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ini juga kenapa dulu ketika Nabiullah Adam ya diperintah sedang di surga ya, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud, dan semuanya sujud penghormatan ya, semuanya melaksanakan perintah Allah kecuali siapa? Iblis ya. Jadi iblis itu maksiat sama Allah bukan karena ada iblis yang menggoda dia, bukan, tapi karena apa? Memang nafsunya dia. Jadi yang pertama faktor maksiat adalah karena adanya nafsu. Jadi meskipun sedang puasa ya, atau bulan Ramadan ya, kalau seorang itu nafsunya telah terlatih kemaksiatan ya, maka tetap saja masih bisa bermaksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan Imam Al-Baji dalam syarah Al-Muwatta ya, kitab Muwatta Imam ini ulama Malikiyah menyatakan bahwasanya memang belenggu di sini adalah belenggu itu artinya makhluk yang dibelenggu adalah dia diikat, dibelenggu leher sama tangannya saja. Memang jadi dia akan kurang leluasa, tapi kakinya masih bisa gerak, masih bisa bisik-bisik. Tetapi memang ruang lingkup geraknya setan itu terbatasi ya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga kata beliau juga dalam masih yang kitab yang sama, syarah Al-Muwatta ya. Syarah itu artinya penjelasan. Beliau mengatakan bahwasanya dia adalah makna majazi ya. Jadi makna istilahnya ungkapan kiasan saja. Jadi karena di bulan Ramadan ini maghfirah Allah Ta'ala sangat luas ya, ampunan sangat luas, pahala dilipat gandakan, sehingga ketika setan itu menggoda, kemudian seseorang hamba istighfar kepada Allah Ta'ala minta ampun, seakan-akan usahanya itu sia-sia. Itu makna yang ketiga. Dan yang terakhir, penjelasan pendekatan yang keempat adalah dalam fatwa Sabak al-Islam yang menjelaskan para ulama bahwasanya
ternyata yang dibelenggu dalam bulan Ramadan ini adalah maradatus syayatin, maradatul jin ya. Jadi para pembesar-pembesar iblis, pembesar-pembesar setan, pembesar-pembesar jin. Jadi sekarang ini Ramadan ini adalah yang dibelenggu adalah para pembesarnya, panglimanya ya, para jenderalnya, para pembesar-pembesar daripada setan. Nah, yang keroco-keroco ini ya, sipir-sipirnya ini masih berseliweran menggoda kita. Nah, jadi kita tetap masih merasakan adanya godaan-godaan itu. Nah, intinya gini, intinya adalah kita yakini bahwasanya dalam Ramadan ini memang kita ruang lingkup setan itu sangat tidak seperti biasanya ya, kita merasakan seperti itu. Nah, intinya kembalikan kepada kita ya. Jadi kita ada dua faktor musuh, pertama nafsu, kedua adalah setan ya. Jadi kalau seandainya ya bulan Ramadan ini ya, dengan Ramadan ini ya Allah telah hadirkan maghfirah dan ampunan serta pahala yang luar biasa, kita tidak bisa memanfaatkan momen ini untuk perbaikan diri ya, dari kesalahan, dari keburukan kita ya, maka mau didatangkan bulan mana lagi. Jadi intinya kita kembalikan kepada diri kita latih diri kita bulan ini, bulan pelatihan ya. Syahrut tadrib, bulan latihan ya, syahrut ta'wid ya, bulan untuk membiasakan diri dengan kebaikan supaya nafsu itu menjadi nafsu yang al-mutmainnah, nafsu yang tenang, senantiasa tenang, berzikir pada Allah Ta'ala, yang akhirnya nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Baik, para pemirsa sekalian, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saya mengajak diri sendiri dan jamaah pada umumnya untuk perbaikan di bulan yang penuh rahmat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salahnya dari kebodohan saya sendiri, dan bila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pamit diri. Billahi taufiq hidayah wa radwal inayah usikum nafsi bidawallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.